Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Mahir Pratama dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Anggota Komisi 5 DPR RI mengajak seluruh pihak yang terkait dalam upaya pemulihan pasca bencana di sejumlah daerah di Indonesia untuk saling bergotong royong. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Rifki Nizami Karsayuda menilai seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana banjir bandang di Kalimantan Selatan telah bekerja maksimal dan memberikan yang terbaik. Kementerian PUPR dinilai cepat respon dan hadir di lokasi bencana dalam rangka upaya pemulihan. Gotong royong seluruh pihak terkait dinilai menjadi kunci utama pemulihan pasca bencana. Seluruh instansi vertikal di bawah Kementerian PUPR saat ini siang malam bekerja keras untuk memastikan agar persoalan infrastruktur pasca bencana ini bisa dikendalikan. Ini tidak bisa diselesaikan dalam satu malam. Kita semua perlu waktu dan karena itu kuncinya adalah gotong royong dan kebersamaan. Rifki Nizami Karsayuda juga meminta pemerintah cepat mengalokasikan anggaran pemulihan bencana alam untuk mempercepat penanganan infrastruktur dasar maupun penyambung yang rusak akibat bencana alam, baik di Kalimantan Selatan maupun di daerah lainnya. Agar kemudian memberi atensi kepada Kalimantan Selatan, termasuk saya juga tentu memohon kepada daerah-daerah lain yang saat ini mengalami bencana. Exercisement anggaran harus segera dilakukan agar kemudian keberpihakan kita pada pemulihan infrastruktur. BNPB mencatat ada 185 bencana terjadi hingga 21 Januari 2021. Di antaranya 30 bencana tanah longsor dan 2 bencana gempa bumi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI mengumumkan 18 calon anggota Ombudsman Republik Indonesia tahun 2021-2026. Komisi 2 menegaskan anggota Ombudsman harus independen dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan publik oleh pemerintah. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan daftar calon anggota Ombudsman Republik Indonesia periode tahun 2021-2026 di Gedung Nusantara 3 Kompleks Parlemen Senayan. Ahmad Doli menyampaikan Komisi 2 akan segera menyelenggarakan proses uji kelayakan dan kepatutan mulai tanggal 25 Januari 2021. Ahmad Doli menyatakan, Komisi 2 terbuka untuk setiap masukan dari masyarakat sebagai pertimbangan penetapan anggota Ombudsman RI. Dan hari Senin secara formal kami akan mengundang YLKI dan pemerhati pelayanan publik. Selama 2 hari kami akan melakukan fit and proper test terhadap 18 nama ini. Kami juga sudah menerima dokumen. Ahmad Doli menambahkan posisi Ombudsman sangat penting untuk mengawasi proses pelaksanaan pelayanan publik. Ahmad Doli berharap Ombudsman dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara independen. Nah, yang paling mungkin kita bicarakan adalah penguatannya melalui revisi undang-undang. Revisi undang-undang Ombudsman, tentang Ombudsman yang nanti saya kira juga nanti akan kita bicarakan di dalam prolegnas di masa yang berikutnya gitu. Ahmad Doli menegaskan Komisi 2 akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 18 calon anggota Ombudsman secara terbuka kepada publik. Dari Senayan, Jakarta, Amita dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI meminta kejelasan terkait penggunaan anggaran penanganan COVID-19 di Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar dana tersebut benar-benar digunakan untuk rakyat. Ditemui usai rapat dengan Kepala BNPB Doni Monardo di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 8 DPR RI Rudi Hartono Bangun mengatakan, banyak anggaran penanganan COVID-19 oleh BNPB di tahun 2020 tidak jelas pertanggungjawabannya. Hingga kini belum jelas kemana anggaran triliunan rupiah tersebut digunakan. Untuk itu Rudi meminta BNPB menjelaskan kepada publik untuk apa anggaran tersebut digunakan. Dengarkan, karena itu uang rakyat gitu. Jadi ada untuk pembelian VCR, regen kan, untuk Wisma Atlet, untuk karantina dan sebagainya gitu. Tapi saya melihat ini sepertinya dananya terlalu besar yang dikeluarkan. Apakah tidak ada nanti markup atau sebagainya, kita harus juga dalami begitu.
Anggota Komisi 8 DPR RI Rudi Hartono Bangun mengusulkan pembentukan panitia kerja agar penggunaan anggaran tersebut benar-benar transparan agar tidak terjadi persoalan hukum di kemudian hari. 12 triliun lebih, 12,7. Itu kementerian sementara ini adalah Badan. badan. Nah itu, jadi saya menduga mungkin ini banyak yang overlap karena uangnya dibelanjakan juga untuk kementerian lain, Kementerian Kesehatan, Ambil dari sini juga. ada ke Pemda, ya kan? Kan ada ini, ada ke Pemda diambil dari BNPB, sementara Pemda punya anggaran tersendiri gitu. Habibie dan Bari, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari COVID masih tinggi, DPR RI imbau penerapan protokol kesehatan. Setelah jeda berikut. Terkait masih tingginya penyebaran COVID-19 di Indonesia yang mengakibatkan terbatasnya penampungan pasien di rumah sakit, pimpinan DPR RI mengimbau pemerintah mengkaji penerapan PSBB atau PPKM ataupun modifikasi kedua hal tersebut. Pimpinan DPR RI juga mengimbau pemerintah tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta baru-baru ini mengatakan, pandemi ini merupakan tanggung jawab bersama. Dasko menambahkan, lonjakan COVID yang saat ini terjadi mengakibatkan menumpuknya perawatan di rumah sakit. Pandemi ini kan tanggung jawab kita bersama dan memang lonjakan-lonjakan ini kemudian memang di luar prediksi kita dan juga apa yang terjadi ini memang belum pernah terjadi di Indonesia. Oleh karena itu kita juga monitor bahwa rumah sakit di Jakarta ini kemudian bukan hanya diisi oleh penduduk Jakarta, tapi kemudian ada di daerah-daerah sekitar Jakarta. Sufmi Dasko Ahmad juga mengatakan faktor meningkatnya jumlah pasien yang terjangkit COVID tidak dapat dihindari. Salah satu sebabnya karena libur panjang. Karena memang kemarin itu juga terbentur karena libur-libur, yang kemudian libur-libur ini juga menyebabkan klaster-klaster yang tidak bisa dihindari. Nah oleh karena itu antara PPKM, PSBB dan lain-lain kita minta kepada pemerintah untuk mengkaji apakah kemudian tetap melakukan PPKM atau PSBB atau kemudian seperti tadi dilakukan modifikasi daripada dua opsi tersebut. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR RI menegaskan pentingnya peran tokoh masyarakat dalam penanganan COVID-19. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, anggota Komisi 9 DPR RI, Anggia Ermarini menilai, PSBB Jawa Bali kali ini merupakan suatu langkah bijak dari pemerintah, mengingat melonjaknya kenaikan kasus COVID-19 di berbagai daerah. Anggia Ermarini menambahkan, PSBB kali ini harus dengan adanya pengawasan yang sungguh-sungguh serta dibutuhkan peranan semua unsur masyarakat agar PSBB dapat berjalan efektif. Saya apresiasi ya, sebenarnya itu langkah yang baik juga melihat semakin gila-gilaan naiknya, nggak pernah turun malahan. Tetapi tanpa ada pengawasan, tanpa ada kesungguh-sungguhan dari semua elemen bangsa itu susah. Nggak bisa, sama aja lah, nggak akan signifikan. Terkait melonjaknya kasus COVID-19 di berbagai daerah, Anggia Ermarini menyampaikan harus ada kebijakan fundamental dari para pemuka publik. Ia berharap seluruh unsur masyarakat dapat bekerja keras dalam melakukan sosialisasi 3M, khususnya bagi mereka yang sering melakukan kontak langsung dengan masyarakat. Sebenarnya 3M ini sederhana tapi ini penting. Tapi susah, saya kemarin habis dari Ternate, bahwa corona itu mati di udara, katanya begitu. Nah tapi ini kerja keras dari semua unsur, kelompok-kelompok masyarakat itu punya peran yang penting. Tokoh agama itu punya peran yang penting. Tokoh adat, tokoh budaya itu punya, tokoh-tokoh lokal lah itu punya peran.
Iya, itu yang paling, karena mereka yang selalu dekat dengan masyarakat. Saya pikir itu. Hilman, Elisa, dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Panitia Kerja BPIH Komisi 8 DPR RI akan segera lakukan rapat dengan Menteri Kesehatan terkait aturan pelaksanaan haji. Wacana vaksinasi kepada jamaah hingga penerapan social distancing di pesawat akan dibahas lebih mendalam. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syadzili menyampaikan, pelaksanaan haji yang mungkin dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 harus memperhatikan kondisi kesehatan para jamaah. Aceh menambahkan, perlu ada pembahasan dengan Menteri Kesehatan terkait aturan kesehatan yang harus ditetapkan kepada para jamaah haji nantinya. Pelaksanaan haji dengan tetap memperhatikan protokol COVID-19, protokol kesehatan dengan ketat, dan juga jika dimungkinkan segera untuk dilakukan vaksinasi kepada para calon jemaah haji dengan memperhatikan misalnya usia, ya, kemudian dan kondisi kesehatan dari calon jemaah haji yang memang saya kira pada umumnya mereka usianya sudah lanjut. Anggota Komisi 8 DPR RI John Kennedy Aziz menyampaikan, Panja BPIH nantinya akan melakukan rapat koordinasi baik dengan Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Perhubungan. John Kennedy menjelaskan, fokus utamanya saat ini adalah terkait persyaratan vaksin bagi para jamaah. Bagaimana dengan 221.000 itu? Apakah dapat menjadi prioritas nanti untuk jemaah itu mendapatkan vaksin, gitu kan ya? Sebagaimana tadi penjelasan dari Menteri, nanti ini dengan PCR. Dengan PCR berarti mereka dalam keadaan sehat, gitu kan ya. Nadia dan Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 4 mempertanyakan pembangunan pengembangan wisata alam di Pulau Komodo dan Pulau Rinca yang berpotensi mengganggu ekosistem pulau-pulau tersebut sebagai pulau konservasi khusus untuk habitat asli komodo di Indonesia. Anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pasludin mengatakan, berkaitan dengan adanya investigasi sebuah media cetak terkait perizinan pembangunan resort dan hotel di Pulau Rinca yang menunjukkan adanya pengabaian peraturan dan syarat pembangunan sebuah kawasan konservasi. Komisi 4 DPR RI pun akan membahas lebih lanjut hal tersebut untuk melindungi Pulau Rinca sebagai ekosistem alami komodo. Membangun resort gitu kan, membangun hotel, bahkan kita dengarkan bahwa ini banyak bermain. Ya kan, artinya seakan-akan aturan ini cenderung diabaikan dan ini untuk kepentingan bisnis gitu. Ini kita sayangkan karena kawasan Rinca ini kan kawasan konservasi khusus untuk komodo. Anggota Komisi 4 DPR RI Darori Wonodipuro menambahkan, untuk menjaga ekosistem di Pulau Rinca, pembangunan dapat dilakukan dengan menggabung metode pelestarian in situ dan ex situ, yaitu dengan tetap menjaga kelestarian di habitat alamnya dan membuat habitat buatan di daerah pembangunan. Karena di sana juga banyak komodo yang liar, bagaimana di Pulau Rinca ada dilakukan kombinasi atau pelestarian in situ dan ex situ. In situ itu maksudnya pelestarian tergantung pada alam, kalau ex situ itu perbuatan pelakuan oleh manusia dikombinasikan. Komisi 4 DPR RI mendorong agar pembangunan di Pulau Rinca tetap menjaga ekosistem alami sehingga dapat menjadi kawasan wisata yang aman bagi wisatawan dan komodo. Ferdian dan Zia, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI mengapresiasi penyaluran program bantuan Presiden untuk usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai langkah efektif dalam pemulihan ekonomi nasional dan kelancaran usaha masyarakat di tengah situasi pandemi. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri UKM dan Koperasi di Gedung DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Gede Sumerjaya Linggih mengatakan, realisasi program bantuan Presiden kepada sektor UMKM banyak memberikan manfaat kepada masyarakat dalam menjalankan usaha dan bertahan hidup dalam situasi pandemi COVID-19.
Gede Sumerjaya menegaskan, potensi usaha baru juga harus dimaksimalkan melalui program ekonomi kreatif berbasis lingkungan, kerajinan, sejarah, dan kebudayaan. Dengan adanya bantuan BPUM ini, saya minta pada Presiden maupun siapapun yang berwenang untuk lebih besar lagi mengalokasikan dana melalui Banpres BPUM ini, karena saya melihat sasarannya lebih pas, kemudian timingnya tepat pada saat ini. Anggota Komisi 6 DPR RI Nevi Zuariana mengatakan, Banpres merupakan program yang sangat efektif dan tepat untuk membantu para pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Untuk itu, evaluasi penyaluran terutama masalah verifikasi data penerima harus segera diperbaiki dan diawasi secara ketat. Dan mereka sebelum pandemi ini adalah orang yang mampu. Ya, secara ekonomi ketika setelah ada pandemi mereka langsung terpuruk. Dan kita tahu bahwa pelaku UMKM di Indonesia jumlahnya sampai hampir 60 juta lebih, dan ini jadi backbone ya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk itu program Banpres ini sangat bagus sekali buat mereka, karena mereka langsung diberi dana segar untuk pulih usaha mereka. Ajib dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dalam rangka menggali masukan terkait pelaksanaan subsidi energi. Tim BAKN DPR RI mengadakan rapat dengan pemerintah daerah dan sejumlah pakar di Kabupaten Tangerang. Wakil Ketua BAKN DPR RI I Gusti Agung Raiwirajaya mengatakan, subsidi yang dilakukan harus tepat sasaran. Selain itu, perlu adanya perubahan dalam memberikan subsidi. Yang kami dengarkan bahwa subsidi ini betul-betul digunakan dengan baik dan masyarakat harus memang tepat guna dan tepat sasaran. Dan sekarang akan direncanakan oleh pemerintah subsidi ini mungkin tidak lagi dalam bentuk barang, mungkin dalam bentuk subsidi melalui transfer atau dalam bentuk lain, tidak menjadi heboh pada. Agung Raiwirajaya juga berharap agar alokasi subsidi energi bisa dikurangi dan harus ada evaluasi terhadap seluruh penerima subsidi. Dan tidak terlalu banyak, kalau ke depan bisa bila perlu tidak mengurangi subsidi tersebut. Alokasi untuk subsidi premium bahan bakar maupun energi bisa dikurangi. Nah, ini kami harapkan agar ada evaluasi menyeluruh terhadap pemberian subsidi, baik subsidi BBM, subsidi energi maupun subsidi pangan. Saya kira kami terima kasih banyak. Nurbani Yusuf, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Mahir Pratama beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.